teman-teman semua, saya Friska Natalia. Pada kali ini kita akan membahas mengenai citra birokrasi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari bahasa Prancis, yaitu bureaucratie, yang terdiri dari kata bureau yang artinya meja tulis dan kresin yang artinya kekuasaan. Jadi secara terminologi, birokrasi adalah kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat atau birokrat. Birokrasi merupakan suatu organisasi yang memiliki rantai komando hierarkis, memiliki prosedur yang kaku, ketat, kurang fleksibel, serta yang paling banyak dikeluhkan adalah banyaknya formulir yang harus diisi ketika mengurus sesuatu. Belum lagi adanya pungli yang berkedok sumbangan sukarela. Para teoretikus klasik seperti Fayol, Taylor, dan Weber selama bertahun-tahun telah mendukung model birokrasi guna meningkatkan efektivitas administrasi organisasi. Namun, kali ini saya hanya akan menjelaskan model birokrasi menurut Max Weber, di mana Max Weber sendiri adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti, di mana semua fungsi dijalankan dengan cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa digunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Weber juga menyatakan birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin sebagai superordinat mengontrol bawahannya sebagai subordinat. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber sendiri ada 6. Yang pertama, division of labor atau pembagian kerja. Jadi pekerjaan dipecah-pecah sehingga pembagian masing-masing anggota menjadi jelas. Yang kedua ada managerial hierarchy atau hierarki kewenangan yang jelas. Jadi struktur organisasi disusun bertingkat atau berjenjang. Dengan hierarki rantai komando dari atas ke bawah akan terlihat dengan jelas. Selanjutnya yang ketiga ada formal selection atau seleksi formal. Jadi untuk mengatur perilaku anggota organisasi perlu disusun adanya peraturan dan prosedur formal sebagai sebuah sistem. Seseorang ketika memasuki dunia birokrasi pasti melalui seleksi formal. Contohnya seleksi bagaimana menjadi anggota birokrasi dan bagaimana menjadi pejabat dalam birokrasi. Yang keempat ada career orientation atau adanya jenjang karir bagi anggota organisasi. Jadi, keanggotaan organisasi seseorang adalah seterusnya atau continuous basis. Dengan jenjang karir diharapkan para anggota dapat mengejar karir dan menjaga komitmen terhadap organisasi tersebut. Yang kelima ada formal rules atau aturan formal. Jadi semua kebijakan dan aturan-aturan dalam sebuah organisasi harus tertulis dengan jelas. Yang terakhir ada impersonality. Jadi tindakan dan keputusan yang berlaku di dalam organisasi tidak melibatkan perasaan pribadi. Tidak diperbolehkan konflik kepentingan berperan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, anggota organisasi harus bisa memisahkan kehidupan organisasi dengan kehidupan pribadinya. Selanjutnya saya akan membahas hasil survei citra birokrasi yang sudah saya sebar beberapa waktu yang lalu. Dari hasil survei tersebut saya mendapatkan 100 responden yang terdiri dari 38 responden laki-laki dan 62 responden perempuan. 100 responden tersebut memiliki usia dari 18 tahun sampai 31 tahun, di mana yang paling banyak menempati pada 20 tahun sebanyak 17 responden, 21 tahun sebanyak 18 responden, dan 22 tahun sebanyak 16 responden. Selanjutnya, 100 responden tersebut juga memiliki tingkat pendidikan yang berbeda-beda, di mana satu responden dengan tingkat pendidikan SMP atau sederajat, 65 responden dengan tingkat pendidikan SMA atau sederajat, 5 responden dengan tingkat pendidikan D3, dan 29 responden dengan tingkat pendidikan S1. Dari 100 responden tersebut juga memiliki pekerjaan yang berbeda-beda pula.
4 responden berasal dari pegawai pemerintah atau PNS ASN, 9 responden sebagai pegawai swasta, 10 responden sebagai wira swasta, 26 responden sebagai pelajar atau mahasiswa, 15 responden sebagai TNI, 2 responden buruh, 12 responden tidak bekerja, dan 22 responden bekerja lainnya. Para responden ini tinggal di perkotaan sebanyak 47 responden dan di perdesaan sebanyak 53 responden yang tersebar di 8 provinsi di Indonesia. Yang pertama ada dari Provinsi Jawa Tengah sebanyak 67 responden yang berasal dari Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Jepara, Semarang, Kendal, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Yang kedua dari Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 responden yang berasal dari Surabaya, Jombang, Banyuwangi, Gresik, Jember, Malang, Nganjuk, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, dan Tuban. Yang ketiga dari Provinsi DKI Jakarta sebanyak 7 responden yang berasal dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Yang keempat dari Provinsi Banten sebanyak 4 responden dari Tangerang. Yang kelima dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 responden dari Bekasi. Yang keenam dari Provinsi Yogyakarta sebanyak 2 responden dari Sleman dan Bantul. Yang ketujuh dari Provinsi Lampung sebanyak 1 responden dari Bandar Lampung. Dan yang terakhir dari Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 responden dari Pontianak. Kemudian masuk pada pernyataan nomor 6. Birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya. Dari 100 responden ini, 7% memilih sangat setuju, 51% memilih setuju, 17% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 24% memilih tidak setuju, dan 1% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sesuai dengan poin pertama karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu division of labor. Di Indonesia, para birokrat sudah ditempatkan sesuai dengan keahlian yang dimiliki untuk membantu jalannya birokrasi. Selanjutnya, poin 7. Organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. Dari 100 responden ini, 7% memilih sangat setuju, 69% memilih setuju, 13% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 9% memilih tidak setuju, dan 2% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan poin kedua karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu manajerial hierarki. Organisasi pemerintah Indonesia sudah memiliki struktur organisasi yang jelas dan lengkap. Kemudian poin 8, pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi. Dari 100 responden ini, 7% memilih sangat setuju, 65% memilih setuju, 15% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 12% memilih tidak setuju, dan 1% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan poin ketiga karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu formal selection. Semua calon anggota organisasi pemerintah akan mengikuti berbagai seleksi yang sudah ditentukan secara resmi oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian poin ke-9, pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Dari 100 responden ini, 9% memilih sangat setuju, 52% memilih setuju, 19% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 19% memilih tidak setuju, dan 1% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan poin ketiga karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu formal selection. Dalam proses pemilihan pejabat organisasi pemerintah harus melalui berbagai seleksi yang sudah ditentukan secara resmi oleh organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya poin ke-10, jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi, maka akan mendapatkan penghargaan. Dari 100 responden ini,
14% memilih sangat setuju, 66% memilih setuju, 13% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 6% memilih tidak setuju, dan 1% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan poin keempat karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu career orientation. Pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan agar pegawai tersebut lebih termotivasi untuk lebih meningkatkan karirnya sampai pada puncak karir. Selanjutnya, poin ke-11, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dari 100 responden ini, 13% memilih sangat setuju, 71% memilih setuju, 14% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 1% memilih tidak setuju, dan 1% lainnya memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sesuai dengan poin kelima karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu formal rules. Semua peraturan di Indonesia sudah tertulis dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, poin ke-12, pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang. Semuanya mendapat pelayanan yang sama. Dari 100 responden ini, 10 responden memilih sangat setuju, 37 responden memilih setuju, 16% memilih tidak tahu atau tidak punya pendapat, 32% memilih tidak setuju, dan 5% memilih sangat tidak setuju. Artinya, birokrasi di Indonesia sesuai dengan poin ke-6 karakteristik birokrasi menurut Max Weber, yaitu personality. Semua orang mendapatkan pelayanan yang sama, walaupun sebagian lagi merasa bahwa pelayanan yang didapatkan memandang kehidupan pribadinya. Selanjutnya, poin ke-13, sebanyak 33% responden sangat setuju dan 50% responden setuju bahwa birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena belum terbebas dari praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masalah KKN di Indonesia terus menjadi berita utama atau headline hampir setiap hari di media Indonesia. Kemudian, sebanyak 20% responden sangat setuju dan 52% responden setuju bahwa pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan belum profesional. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan yang lambat dan berbelit-belit. Kemudian pada poin ke-15, sebanyak 16% responden sangat setuju dan 55% responden setuju bahwa pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja banyak yang tidak kompeten. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pegawai pemerintah yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Oleh karena itu, harus ada uji kompetensi lebih lanjut untuk para pegawai pemerintah. Kemudian, sebanyak 24 responden sangat setuju dan 51% responden setuju bahwa birokrasi pemerintah dalam menangani permasalahan yang ada pada masyarakat kurang sigap atau tidak cepat respon. Lambatnya proses penanganan permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menghambat pembangunan dan pengembangan daerah, serta dapat menimbulkan masalah baru. Birokrasi pemerintah harus efektif dan efisien dalam menangani masalah yang timbul agar tidak berlarut-larut. Kemudian, sebanyak 35% responden sangat setuju dan 37% responden setuju bahwa pejabat dan pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermewah-mewahan. Masih banyak pejabat negara yang terang-terangan memperlihatkan gaya hidup hedon dan bermewah-mewahan. Sebaliknya, hanya segelintir pejabat saja yang tampil sederhana. Selanjutnya, poin ke-18, 21% responden sangat setuju dan 41% responden setuju bahwa pegawai birokrasi pemerintah banyak yang bermalas-malasan. Masih banyak pegawai birokrasi pemerintahan yang malas hadir kerja, malas melayani masyarakat, malas mengerjakan tugasnya sehingga target kinerjanya tidak terpenuhi. Kemudian pada poin ke-19, 27% responden sangat setuju dan 47% responden setuju bahwa pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. Masih banyak pegawai birokrasi yang melakukan pungli ketika menjalankan tugasnya. Ada juga pegawai yang sigap dan cepat dalam melayani masyarakat jika diberikan imbalan tertentu. Tetapi jika tidak ada imbalannya, para pegawai birokrasi akan melayaninya dengan bermalas-malasan, asal-asalan, dan sangat lambat prosesnya.
Kemudian, sebanyak 16 responden sangat setuju dan 44% responden setuju bahwa pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gaptek atau gagap teknologi. Masih terdapat pegawai yang gagap teknologi terutama saat menyentuh komputer, laptop, maupun gawai milik pribadi, sehingga saat ini menyelesaikan tugasnya seringkali dilimpahkan kepada pegawai lain. Hal ini dapat menghambat kinerja pegawai lain. Selanjutnya, poin ke-21, 27% responden sangat setuju dan 52% responden setuju bahwa urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. Masyarakat masih sering dipersulit oleh para birokrat ketika akan mengurus sesuatu, padahal prosedur resmi sebenarnya mudah, tapi sering dibuat sulit, aturannya dibuat berbelit-belit, dan harus melalui proses yang panjang. Kemudian, pada poin ke-22, sebanyak 26% responden sangat setuju dan 43 responden setuju bahwa ungkapan yang cocok untuk menggambarkan birokrasi yaitu kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia terkenal dengan semua hal pasti akan dipersulit. Kemudian pada poin ke-23, sebanyak 16 responden sangat setuju dan 41 responden setuju bahwa lebih banyak pengalaman negatif yang saya dapatkan dari birokrasi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia masih banyak mengalami berbagai pengalaman negatif dibandingkan pengalaman yang positif. Kemudian poin ke-24, saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Sebanyak 19% responden sangat setuju dan 45% responden setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih memilih tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah karena banyaknya permasalahan yang masih sering mereka hadapi sehingga mereka menjadi enggan berurusan dengan birokrasi pemerintah. Selanjutnya poin ke-25, jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. Sebanyak 17 responden sangat setuju dan 51 responden setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah mempunyai stigma bahwa akan mengalami kesulitan jika mengurus kepentingannya pada birokrasi pemerintah, sehingga sudah terlihat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia. Kemudian untuk poin yang terakhir, kepuasan saya terhadap pelayanan birokrasi pemerintah. Sebanyak 7% responden sangat puas, 33% responden puas, 26 responden tidak tahu atau tidak punya pendapat, 29 responden tidak puas, dan 5% lainnya sangat tidak puas. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak yang merasa puas pada pelayanan birokrasi, namun banyak juga yang tidak puas pada pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dan sebagian lagi masih belum punya pendapat tentang kepuasan ini karena bingung apakah pelayanan masih bisa dikatakan memuaskan atau tidak. Dari hasil survei citra birokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa birokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan 6 karakteristik teori birokrasi menurut Max Weber, yaitu division of labor, managerial hierarchy, formal selection, career orientation, formal rules, dan impersonality. Keenam karakteristik ini sudah diterapkan cukup baik di birokrasi Indonesia. Namun, birokrasi di Indonesia juga masih terjangkit patologi-patologi birokrasi seperti maraknya KKN, birokrasi pemerintah yang kurang sigap, urusannya yang selalu dipersulit, dan sikap para birokratnya yang belum profesional, tidak kompeten, bermewah-mewahan, gaptek, rajin jika ada imbalan, dan bermalas-malasan jika tidak ada imbalan. Patologi birokrasi tersebut membuat citra birokrasi di Indonesia terkesan buruk dan belum bisa memberikan kepuasan yang maksimal karena masih mengalami berbagai kesulitan dan masyarakat menjadi enggan jika berurusan dengan birokrasi pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.